Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Reza Nurhaida dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas materi menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Definisi cerita pendek. Cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh seorang tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, biasanya kalian sering mendengar bahwa cerpen itu terdiri dari 500 kata, dibaca sekali duduk, waktu membaca 10-30 menit, menggunakan bahasa sehari-hari, konflik hanya tertuju pada satu tokoh dan hanya mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembentuk suatu cerita pendek yang berasal dari luar cerpen. Walaupun berasal dari luar cerpen, unsur ekstrinsik sangat mempengaruhi jalan cerita dan juga karakter tokoh yang ada di dalam suatu cerita pendek. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, alur. Keempat, latar atau setting. Kelima, sudut pandang. Keenam, gaya bahasa. Dan ketujuh, amanat. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerita. Berdasarkan tema dan isinya, cerpen dibagi menjadi 3. Cerpen anak, yang kalimatnya sangat sederhana, kata-katanya mudah dipahami, berisi peristiwa sehari-hari yang dialami anak. Yang kedua, cerpen remaja, lebih panjang dari cerpen anak, berisi tentang kehidupan remaja, seperti persahabatan, cinta terhadap seusia, konflik dengan orang tua. Yang ketiga, cerpen keluarga, mengisahkan persoalan rumah tangga. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Penokohan adalah penentu watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, 4 jenis tokoh. Yang pertama, antagonis, tokoh penentang cerita, memiliki karakter jahat. Yang kedua, protagonis, tokoh yang mendukung cerita, memiliki karakter baik. Yang ketiga, tritagonis, tokoh pembantu, baik untuk tokoh antagonis maupun protagonis. Yang keempat, figuran, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita tetapi tidak memiliki kaitan dengan tokoh utama. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Tahapan alur. Yang pertama, orientasi sebagai pengenalan cerita. Yang kedua, konflik, tahap munculnya konflik dalam cerita. Yang ketiga, klimaks, konflik memuncak dalam cerita. Yang keempat, antiklimaks, konflik menurun dalam cerita. Dan yang kelima, resolusi adalah penyelesaian dalam cerita. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Sudut pandang, cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya pada publik, baik itu penggunaan majasnya,
diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Nah, di sini sudut pandang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama tunggal menggunakan kata ganti aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang pertama jamak menggunakan kata ganti kami. Yang ketiga, sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti kamu, kalian dalam jumlah banyak. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga tunggal menggunakan kata ganti dia atau ia. Yang kelima, sudut pandang orang ketiga jamak menggunakan kata ganti mereka. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, di sini amanat dibagi menjadi dua, ada amanat tersirat dan amanat tersurat. Amanat tersirat adalah amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Akan tetapi pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada dalam tulisan tersebut. Sedangkan amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Unsur ekstrinsik cerpen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen. Latar belakang masyarakat adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Contoh, ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Latar belakang penulis adalah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Misalnya, latar belakang penulis, riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada, kita ambil 4 saja, nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama, nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan tetap semangat belajar untuk menata masa depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.